Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang variasi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas 3 probabilitas statistik. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Dalija Puspita Putri dengan NIM 201351065, kemudian Mulyana dengan NIM 201351092, kemudian Sherly Diana Pratiwi dengan NIM 201351130, dan yang terakhir Muhammad Ghafarul Aziz dengan NIM 201351145. Untuk selanjutnya, pembahasan pertama akan dibacakan oleh Liza. Dimulai dari perbedaan apa itu sampel dan data. Karena di bidang statistik, kita biasanya akan menggunakan rumus yang berbeda saat bekerja dengan populasi dan data sampel. Ketika kita harus mengurus seluruh data populasi, setiap titik data diketahui sehingga 100% kita akan yakin dengan ukuran yang kita hitung. Jika kita mengambil sampel dari populasi ini, kita akan menghitung statistik sampel. Itu ditafsirkan sebagai perkiraan parameter populasi. Selain itu juga, jika kita mengekstrak 10 sampel berbeda dari populasi yang sama, kita akan mendapatkan 10 ukuran yang berbeda. Jadi, pada intinya, populasi adalah keseluruhan dari data, dan sampel adalah sebagian dari populasi. Jadi, sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus tahu kita menghitung populasi atau sampel data. Lalu ada pemusatan data. Pemusatan data itu dibagi menjadi 3. Ada mean, median, dan juga modus. Untuk yang pertama, mean atau biasa disebut juga rata-rata, juga dibagi dengan 2 rumus, yaitu untuk sampel data dan juga populasi data. Untuk rumus dari atau cara perhitungan dari rata-rata sampel data, itu kita bisa hitung dengan cara menjumlahkan semua variabel data dibagi dengan total datanya atau N. N itu biasa kita ketahui mungkin frekuensi dari keseluruhan data. Jadi ada berapa data yang akan kita hitung, itu yang akan menjadi pembagi dari total variabel yang sudah kita jumlahkan. Sama halnya dengan populasi data, untuk cara perhitungannya sama, hanya kita membedakan dari lambang untuk total populasi datanya. Kalau untuk sampel data, dilambangkan dengan huruf N kecil dan N besar untuk populasi data. Lalu untuk perhitungan yang kedua yaitu median atau bisa disebut juga nilai tengah. Jika N-nya sama dengan ganjil, maka kita bisa hitung nilai tengahnya dengan cara X ke N ditambah 1 lalu dibagi 2. Dan jika N-nya sama dengan genap, kita bisa menghitung dengan cara X ke N dibagi 2 lalu ditambahkan dengan X ke N dibagi 2 ditambah 1, hasil perhitungan tersebut dibagi 2. Yang ketiga ada nilai modus atau bisa disebut juga nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Yang pertama, variasi. Variasi mengukur penyebaran sekumpulan titik data di sekitar nilai rata-ratanya atau pengukuran sebaran antar angka dalam suatu kumpulan data. Rumus variasi. Rumus variasi sampel data dilambangkan dengan S kuadrat sama dengan jumlah dari nilai variabel dikurang X bar atau rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi total frekuensi dikurang 1. Untuk rumus variasi populasi data dilambangkan dengan sigma kuadrat sama dengan jumlah dari nilai variabel dikurang mu atau mean, lalu dikuadratkan, dibagi total frekuensi. Setelah ditemukan nilai variasi, kita bisa membandingkan nilai variasi dan rata-ratanya. Untuk hasil yang lebih rendah atau hasil yang mendekati ke rata-rata, dia lebih bagus dibanding nilai yang hasilnya lebih besar atau jauh dari rata-ratanya. Setelah kita belajar bagaimana cara untuk menghitung variasi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung standar deviasi. Standar deviasi ini biasa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data. Untuk rumusnya sendiri, kita punya 2 perhitungan, yaitu untuk menghitung sampel data dan juga populasi data. Untuk sampel data, dilambangkan dengan huruf S,
Untuk perhitungannya itu nilai variasi diakarkan atau diakar 2. Untuk S kuadrat adalah lambang dari nilai variasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk rumus dari populasi data dilambangkan dengan lambang sigma. Rumusnya juga masih sama sebenarnya dengan rumus dari sampel data, yaitu sigma kuadrat atau bisa disebut juga variasi diakarkan. Baik, kemudian kita berlanjut ke koefisien variasi. Koefisien variasi ini perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentasi. Koefisien variasi juga berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungannya. Dalam pengertian, jika koefisien variasi semakin kecil, datanya semakin seragam atau homogen. Nah, sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Kemudian, setelah kita bahas pengertian dari koefisien variasi, kita berlanjut ke dalam rumus koefisien variasi. Nah, sebagai rumus koefisien variasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu rumus untuk sampel dan untuk populasi. Yang pertama yaitu rumus koefisien variasi untuk sampel, di mana koefisien variasi sama dengan S per X, atau dalam keterangannya yaitu S sebagai simpanan baku dan X sebagai rata-rata untuk data sampel. Kemudian untuk rumus koefisien variasi populasi yaitu dirumuskan ke dalam koefisien variasi sama dengan S per X juga, hanya saja dari perbedaan lambang yang diartikan sebagai simpanan baku dan rata-rata. Kemudian jika ada 2 kelompok data dengan koefisien variasi 1 dan koefisien variasi 2, di mana koefisien variasi 1 lebih besar dari koefisien variasi 2, maka kelompok pertama lebih bervariasi atau lebih heterogen daripada kelompok kedua. Nah, di sini akan kita bahas juga, standar deviasi adalah ukuran variabilitas yang paling umum untuk set data. Kemudian, membandingkan standar deviasi dari 2 kumpulan data yang berbeda tidak ada artinya, tapi membandingkan koefisien variasi itu tidak atau ada artinya. Berikutnya, kita akan membahas contoh kasus, yaitu perbandingan layanan akomodasi hotel berbasis aplikasi antara Oyo dan juga Redors. Sampel data atau subjek diambil dari review pengguna pada kedua aplikasi. Pada aplikasi Oyo, keseluruhan atau populasi pengguna sebanyak 778.000 review. Kali ini kita akan mengambil sebanyak 50 sampel atau subjek. Sedangkan pada aplikasi Redors, keseluruhan atau populasi pengguna sebanyak 102.000 review. Kita juga akan mengambil sebanyak 50 sampel atau subjek. Kemudian, subjek atau sampel dari data tersebut kita susun di dalam tabel. Untuk perhitungan kali ini, kita akan memakai tools aplikasi Microsoft Excel. Ada 2 cara menghitung nilai. Yang pertama dengan menggunakan rumus dan yang kedua menggunakan fitur data analis. Untuk langkah pertama, setelah memasukkan data, kita akan mensortir atau mengurutkan nilai dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Setelah itu, kita mencari rataan dari data atau variabel tadi. Rataan data bisa disebut juga dengan X-bar. Setelah rataan data didapat, berikutnya kita akan menghitung nilai variabel dikurangi dengan X-bar. Selanjutnya, kita hitung nilai sebelumnya dengan cara mengkuadratkannya. Kemudian, kita hitung total dari nilai yang sudah dikuadratkan, yang akan digunakan untuk mencari nilai variasi.
Nilai variasi didapatkan dengan cara membagi jumlah data dengan total hitung X kurangi X bar kuadrat tadi. Kemudian, standar deviasi didapatkan dengan mengakarkan nilai dari variasi. Nilai koefisien varian didapatkan dari perhitungan standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung dengan menggunakan fitur bawaan Microsoft Excel, yaitu Data Analysis. Pertama, kita masuk ke tab Data, kemudian klik Data Analysis. Kita pilih Descriptive Statis, kemudian tekan OK. Kita masukkan input range. Kita masukkan variabel yang akan kita olah. Kemudian kita pilih output-nya. Kali ini kita akan mengoutput datanya tetap di waktu yang sama, maka kita pilih output range. Kita pilih di F sama G saja. Kemudian klik salah satu dari 4 pilihan ini. Kita akan milih semuanya, kemudian tekan OK. Maka hasilnya akan langsung muncul. Hasil yang muncul yaitu mean, standar error, median, modus, standar deviasi, standar sample variant, dan juga range. Yang akan kita keluarkan di sini yaitu mean, median, mode, standar deviasi, dan juga sample variant. Menggunakan fitur data analis memang lebih cepat dan mudah. Hasil yang dapat juga tidak terlalu jauh berbeda dengan perhitungan menggunakan rumus. Untuk sampel data redoors, cara perhitungan sama saja dengan sebelumnya. Kita akan menggunakan fitur data analis untuk perhitungan kali ini. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Dari data yang sudah kita hitung, dari aplikasi OYO didapatkan nilai mean 2,3, median 2, modus 1, variasi 2,33, dan standar deviasi 1,5. Sedangkan aplikasi redoors didapatkan nilai mean 3,6, median 4, modus 5, variasi 1,7, dan standar deviasi 1,3. Kesimpulannya, aplikasi OYO lebih unggul daripada aplikasi redoors, karena nilai perbandingan dari mean dan variasi dari aplikasi OYO sama, yaitu 2,3. Sedangkan nilai perbandingan dari aplikasi redoors cukup jauh dengan selisih 1,9. Jadi kami menyarankan aplikasi OYO kepada orang yang sedang mencari aplikasi layanan akomodasi berbasis hotel. Bila ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.